Pada pertemuan keempat ini, kita masih melanjutkan materi terkait simple random sampling. Materi yang akan kita pelajari nantinya adalah terkait dengan pendugaan parameter pada simple random sampling, serta penentuan ukuran sampel atau contohnya. Adapun pendugaan parameter, yang biasanya dilakukan itu adalah pendugaan terhadap rataan, kemudian total populasi, kemudian proporsi populasi. Untuk pendugaan terhadap rataan populasi atau mu, jadi rataan populasi ini disimbolkan dengan mu ya. Nah, penduga bagi mu-nya ini adalah rataan dari sampelnya, yakni Y bar. Kemudian, kita mengharapkan bahwa nilai dari Y bar ini atau ekspektasi dari Y bar ini sama dengan mu-nya. Oke, artinya kita mengharapkan si Y bar ini adalah penduga yang tidak bias bagi mu. Di mana formulanya Y bar ini sama dengan sigma YI, di mana YI-nya merupakan data dari sampel ke I, dengan I-nya ini dari 1 sampai N, sampai sejumlah banyaknya sampel. Nanti jumlah ini dibagi dengan N. Selanjutnya, Y bar ini maksudnya adalah ragam dari Y bar atau ragam dari penduga rata-rata tadi yang kita peroleh dengan formula sigma kuadrat per N dikali dengan N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1, di mana sigma kuadrat ini merupakan ragam dari populasi yang diperoleh biasanya dari sensus atau dari menggunakan survei yang sebelumnya, data dari survei sebelumnya. Kemudian N besar adalah ukuran populasi dan N kecilnya adalah ukuran sampel. Nah, seperti dikatakan tadi, kalau ragam dari populasi itu biasanya kita ketahui, biasanya kita kalau memang tidak diketahui, maka digunakan data dari survei sebelumnya atau menggunakan data sampel dengan cara menghitung ragam dari sampelnya. Jadi kita harapannya gitu ya, kita berharapnya nilai dari ragam sampel ini sama dengan N per N besar per N besar dikurangi 1 dikali dengan sigma kuadrat atau ragam dari populasinya, sehingga nantinya kita dapat menduga ragam dari Y barnya ya, karena kita ketahui kalau ukuran populasi itu jauh lebih besar daripada ukuran sampel ya, jadi jika N besar ini jauh lebih besar daripada ukuran N kecil, maka kita menduga ragam dari penduga itu, penduga rata-ratanya yakni Y bar sama dengan S kuadrat per N, atau S kuadrat ini adalah ragam dari sampelnya per N kecil adalah ukuran dari sampelnya. Kemudian ini biasanya ya kalau kita melakukan pendugaan, kita akan mencari selang kepercayaan, di mana maksudnya selang kepercayaan ini adalah seberapa besar melencengnya nilai yang kita peroleh ini dari nilai yang kita duga gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita menduga rata-rata dari populasi dengan menggunakan rata-rata sampel, seberapa besar rentang atau selang kemungkinan nilai-nilai yang akan kita dapat gitu ya. Itu yang disebut sebagai selang kepercayaan, yakni Y bar plus minus T alfa per 2 dikali akar penduga ragam bagi Y barnya. Nah, T alfa per 2 dikali akar P duga dari Y bar ini merupakan bound of error. Nah,
Untuk membantu kita memahami formula-formula yang telah dijelaskan tadi, mari kita ilustrasikan dalam contoh berikut. Nah, misalnya ini ada sebanyak 9 catatan rekening pasien yang diambil oleh Rumah Sakit Restu Ibu. Digunakan 9 catatan rekening ini untuk menduga rata-rata jumlah uang dari 484 rekening pasien yang ada di arsip rumah sakit. Nah, data dari sampel yang terambil itu ditampilkan pada tabel. Jadi ini datanya ya. Kemudian dugalah rata-rata jumlah uang pasien rumah sakit tersebut dan hitung bound of error pada penduga tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita dapat melakukan pendugaan terhadap rata-rata jumlah uang pasien di rekening dengan menghitung Y-bar seperti formula sebelumnya, sama dengan sigma YI. Jadi total amatan ini dari amatan pertama sampai amatan ke-9 dibagi 9. Jadi diperolehlah kalau rata-rata uang pasien yang ada di rumah sakit tersebut yang ada di rekeningnya adalah sekitar 40,89 juta. Jadi rata-rata rekening pasien di Rumah Sakit Restu Ibu itu ada berisi 40,89 juta. Oke, selanjutnya untuk mencari bound of error dari penduga tadi atau ibar tadi, kita terlebih dahulu harus menghitung S kuadrat ya, karena kita tidak tahu ragam dari populasinya. Jadi kita hitung dulu S kuadratnya, masukkan ke formulanya, dapatlah S kuadratnya 35,67 juta. Barulah kita hitung bound of error-nya. Bound of error-nya yaitu 2 akar diduga dari Y-bar. Masukkan nilainya sehingga diperolehlah bound of error-nya itu 3,94 juta. 3,94 juta. Jadi kalau kita ceritakan ini rata-rata uang pasien yang ada di rumah sakit tersebut di rekeningnya itu ada sekitar 40,89 juta, dengan kira-kira kesalahan kita itu ada 3,94 juta. Pendugaan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah pendugaan terhadap total populasi yang kita lambangkan dengan tau. Jadi tau ini kita tidak bisa peroleh langsung karena kita tidak memperoleh rata-rata populasinya. Kita hanya bisa memperoleh penduga rata-rata populasi. Jadi kita juga menduga tau atau mencari tau duga atau tau topi, yang mana formula dari tau topi ini adalah N besar dikali Y bar, yakni ukuran populasi atau jumlah populasi dikali dengan Y bar. Kemudian penduga ragam dari tau topi ini dapat kita cari dengan formula N besar kuadrat dikali S kuadrat per N kecil dikali N besar per N dikurangi N kecil per N besar. Kita coba bahas dengan ilustrasi. Nah, di sini suatu perusahaan ingin mengetahui tentang berapa lama jam kerja non-efektif yang dihabiskan oleh pegawainya dalam 1 minggu. Kemudian, perusahaan ini mengambil sampel secara acak sebanyak 50 pegawai. Jadi, 50 adalah N kecil. Dan dari 50 pegawai ini kemudian diambil data sehingga diketahuilah rata-rata 50 pegawai ini menghabiskan waktu kerja non-efektif selama 10,31 jam. Dengan ragamnya itu 2,25 jam. Nah, perusahaan ini memiliki 750 pegawai. Nah, pertanyaannya, dugalah berapa total jam kerja yang tidak efektif dalam 1 minggunya. Kemudian hitung juga bound of error dari pendugaan tersebut, atau kira-kira kesalahan pendugaannya sebesar apa gitu ya. Nah, kita jawab, ini yang dicari adalah total jam kerja. Jadi pendugaan yang kita cari adalah penduga total.
Jadi penduga total ini dicari dengan N besar dikali Y barnya. N besarnya yaitu 750 pegawai, sedangkan Y barnya itu adalah rata-rata dari si sampelnya, yaitu 10,31 jam. Jadi diperolehlah total jam kerja non-efektif pegawai perusahaan tersebut, yaitu 7.732,5 jam. Kemudian kita cari bond of error-nya. Dengan formula yang ada, diperolehlah 307,4 jam. Artinya kesalahan pendugaan kita kira-kira adalah 307,4 jam. Selanjutnya adalah penentuan ukuran contoh atau sampel. Sebelum kita menentukan ukuran contoh atau sampelnya, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai bond of error dari pendugaan kita. Bond of error ini kita misalkan dengan B, yang diperoleh dengan formula yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian setelah kita peroleh nilai B atau bond of error-nya ini, barulah kita bisa mencari ukuran sampelnya atau N kecil yang kita peroleh nantinya dari formula N besar dikali sigma kuadrat per N besar dikurangi 1 dikali B kuadrat per Z kuadrat ditambah sigma kuadratnya, di mana sigma kuadrat ini kan merupakan ragam yang ditentukan berdasarkan informasi awal atau dari hasil survei yang terdahulu. Pada contoh 1 tadi, kita telah memperoleh rata-rata jumlah uang pada rekening pasien dari rumah sakit Restu Ibu. Ya, kita dapat melakukan pendugaan terhadap rata-rata jumlah uang pada rekening pasien tersebut. Walaupun tidak ada data awal yang bisa digunakan untuk menduga ragam populasinya, namun kita ketahui rank dari mayoritas rekening yang diperoleh itu sebesar 100. Jadi jangkauannya 100, di mana ada sebanyak 1000 rekening pasien, misalnya. Nah, kemudian hitunglah jumlah sampel yang kita butuhkan untuk menduga rata-rata jumlah uang pada rekening pasien rumah sakitnya jika total populasinya itu ada 1000 rekening. Jika kita menetapkan bond of error dari pendugaannya itu sebesar 3 juta. Cara penyelesaiannya adalah kita harus menduga ragam populasinya terlebih dahulu atau sigma kuadratnya terlebih dahulu. Kita duga dengan mencari akar ragamnya ini, yakni rank atau jangkauan per 4. Jadi 100 per 4 sama dengan 25. Dan sigma kuadratnya adalah kuadrat dari 25. Diperolehlah 625 juta. Kemudian baru kita hitung N kecil atau jumlah sampelnya. Dimasukkan ke formulanya sehingga nantinya kita peroleh sampel yang kita butuhkan untuk menduga rata-rata jumlah uang pada rekening pasien kalau total populasinya itu ada 1000 rekening adalah 218 rekening. Selanjutnya adalah pendugaan terhadap proporsi dari populasinya yang dilambangkan dengan P. Jadi, proporsi ini kita duga menggunakan penduga proporsi atau P topi kita lambangkan yang diperoleh nantinya dari banyaknya yang menjawab iya per ukuran contohnya. Ya, jadi proporsi ini digunakan untuk kasus yang binomial, kasus yang iya tidak. Jadi nanti dilambangkan dengan 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Jadi sebenarnya
Proporsi ini identik dengan rata-rata, namun kasusnya adalah kasus binomial. Untuk penduga ragam bagi penduga proporsinya dapat dihitung menggunakan formula yang ada di slide. Oke, sebagai ilustrasi untuk penerapan pendugaan proporsi, misalkan dipilih 100 mahasiswa tingkat akhir di jurusan statistika secara acak. Jadi 100 ini adalah N kecil atau jumlah sampel. Jadi mahasiswa ini dipilih dari 300 mahasiswa yang ada di jurusan statistika. Oke, berarti 300 ini adalah N besar, ini N kecil. Nah, pemilihan mahasiswa ini digunakan untuk menduga berapa proporsi mahasiswa yang berencana melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana. Jadi, nilai proporsinya itu nanti Y-nya sama dengan 1 untuk mahasiswa yang berencana melanjutkan studi. Oke. Dugalah proporsi mahasiswa tingkat akhir yang berencana melanjutkan studi. Kemudian hitung bound of error-nya atau kesalahan pendugaannya. Nah, selanjutnya datanya kita peroleh dari mahasiswa yang 100 orang. Jadi ke mahasiswa pertama ditanya apakah mahasiswanya berencana melanjutkan studi. Misalnya mahasiswa 1 menjawab iya akan melanjutkan studi, berarti Y1-nya 1. Kemudian mahasiswa kedua ternyata tidak berencana melanjutkan studi. Jadi Y2-nya 0. Kemudian yang ketiga, misalnya ini akan melanjutkan studi berarti 1. Demikian seterusnya sampai mahasiswa yang ke-100. Nah, ini artinya mahasiswa yang ke-100 ini berencana melanjutkan studi juga. Oke, kemudian di total, ya, total mahasiswa yang akan melanjutkan studi itu ada 15. Jadi ditotalkan ini 1 untuk yang akan melanjutkan, 0 untuk yang tidak melanjutkan. Berarti yang akan melanjutkan itu ada 15 dari 100. Kita hitung proporsinya. Caranya, peduganya ini sama juga dengan Y bar, tapi menghitungnya ini total yang menjawab iya atau total yang akan melanjutkan studi per ukuran sampelnya. Jadi didapatlah penduga proporsinya itu 0,15. Kemudian kita hitung bound of error-nya atau kesalahan pendugaan, yakni 2 akar P-topi dari penduga proporsinya. Didapatlah bound of error-nya itu 0,059. Untuk meningkatkan pemahaman terkait materi yang telah kita pelajari, silakan kerjakan latihan berikut.